Al-Quran merupakan kitab suci yang penuh dengan pesan dan makna bagi umat Islam di seluruh dunia, yang tidak terbatas ruang dan waktu, dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Al-Quran telah membuktikan dirinya dengan memiliki keistimewaan baik dari segi isinya, susunan kata, sastra, bahkan memiliki posisi penting dalam peradaban umat Islam. Nilai sastra yang terkandung dalam kalimat demi kalimat pada setiap ayat demi ayat dan surat demi surat dari awal hingga akhir mencapai batas yang tak terjangkau oleh kemampuan manusia untuk membuat karya yang menyamainya. Dalam pembahasan kali ini, sastra yang begitu tinggi dalam Al-Quran akan dibahas dalam bentuk kaidah al-wujuh wa an-nadhair. Dalam Al-Quran, sering ditemukan pengulangan kata-kata yang sama pada setiap tempatnya. Kata-kata tersebut memiliki pemahaman makna yang berbeda. Namun, pada bentuk pemahaman pada sisi kebahasaan yang lain, berbentuk pada ayat yang berbeda-beda, namun tetap mempunyai arti yang sama. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai ahli tafsir Quran apabila belum bisa menguasai wujuh dan nazair dalam Al-Quran. Secara bahasa, al-wujuh merupakan lafal jamak dari bentuk mufrad wajhun yang berarti bermacam-macam atau beragam. Adapun al-wujuh menurut Quraisy Shihab dalam bukunya Kaidah Tafsir adalah kata yang sama sepenuhnya dalam huruf dan bentuknya yang ditemukan dalam berbagai redaksi tetapi beraneka ragam makna yang dikandungnya. Misalnya kata umat dalam Al-Quran terulang sebanyak 52 kali. Al-Husain bin Muhammad Ad-Damighani menyebutkan 9 arti untuk kata tersebut, yaitu kelompok, agama, waktu yang panjang, kaum, pemimpin, generasi lalu, umat Islam, orang kafir, dan manusia seluruhnya. Benang merah dari gabungan makna tersebut adalah himpunan. Dengan demikian, al-wujuh bisa diartikan kesamaan lafaz dan perbedaan makna. Ada pendapat bahwa al-wujuh serupa dengan mustarak. Namun, sebenarnya ada sedikit perbedaan antara keduanya, yaitu al-wujuh dapat terjadi pada lafaz tunggal dan juga dapat terjadi akibat rangkaian kata-kata, sedangkan mustarak hanya tertuju pada satu lafaz saja. Para mufasir telah meneliti bahwa tidak sedikit kata-kata dalam Al-Quran yang keluar beberapa kali, dan setiap kali kata itu digunakan pada suatu tempat, akan bermakna berbeda dengan penggunaannya pada tempat lain. Dalam Al-Itqan, setelah dipelajari, terdapat 10 kata yang mempunyai banyak makna. Kata-kata tersebut adalah Huda yang mempunyai 17 makna, Al-Su'u yang mempunyai 11 makna, As-Salah yang mempunyai 9 makna, Ar-Rahmah yang mempunyai 14 makna, Al-Fitnah yang mempunyai 15 makna, Ar-Ruh yang mempunyai 9 makna, Al-Qadha yang mempunyai 15 makna, Az-Zikru yang mempunyai 17 makna, Ad-Du'a yang mempunyai 6 makna, dan Al-Ihsan yang mempunyai 3 makna. Selanjutnya, juga disampaikan kata-kata yang mempunyai makna seragam dengan satu pengecualian, seperti kata al-asaf yang berarti kesedihan, dalam satu ayat, ia jadi bermakna menjadikan marah. Berikut ini adalah contoh dari kata salah dengan berbagai perbedaan maknanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3, kata salah diartikan sebagai salat fardhu 5 waktu. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 106, diartikan sebagai salat asar. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, sebagai salat Jumat. Dalam surat At-Taubah ayat 84, sebagai salat jenazah. Dalam surat At-Taubah ayat 103, sebagai doa. Dalam surat Hud ayat 87, diartikan sebagai agama Islam. Dalam surat Al-Isra ayat 110, sebagai bacaan salat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sebagai rahmat dan istighfar. Sedangkan dalam surat Al-Hajj dan juga An-Nisa ayat 43 sebagai tempat-tempat sholat. An-nadzair adalah makna bagi satu kata dalam satu ayat, sama dengan makna tersebut pada ayat yang lainnya, kendati menggunakan kata yang berbeda. Dengan demikian, an-nadzair bisa diartikan lafaz-lafaz yang berbeda dengan makna yang sama. Az-Zarkashi mengemukakan bahwa an-nadzair adalah lafaz yang memiliki suatu makna tertentu yang tetap sekalipun digunakan dalam berbagai tempat. Menurut Imam Asyuyuti, an-nadzair itu seperti lafaz-lafaz yang bersesuaian.
atau bisa dikatakan lafaz mutawati'ah. Kata kasabah dalam berbagai bentuknya ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 70 kali. Semua pelakunya adalah manusia, dan apa yang dilakukannya itu berpotensi untuk dituntut oleh Allah pertanggungjawabannya. Berbeda dengan lafaz fa'ala. Lafaz fa'ala, pelakunya bisa Allah. Dikemukakan bisa dalam konteks ancaman atau jatuhnya siksa yang tentu saja buruk bagi yang ditimpa. Juga menggambarkan betapa besar kuasanya. Kata qalb ditemukan berfungsi sebagai wadah dalam surat Al-Baqarah ayat 10 dan juga bisa berfungsi sebagai pelaku dalam surat Al-Hajj ayat 46. Qalb ketika berfungsi, ada yang tidak berada dalam kontrol manusia sehingga pelakunya tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Namun, ada juga yang harus dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan lafaz fuad yang ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Fuad adalah hati yang harus mempertanggungjawabkan sikapnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra 36 yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad, semua itu akan dituntut bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Allah menggunakan kata dhiya dalam berbagai bentuknya sebanyak 6 kali. Kesemuanya diperuntukkan pada yang cahayanya bersumber dari dirinya sendiri, misalnya api ataupun kilat. Kata dhiya semuanya memiliki cahaya yang bersumber dari diri sendiri, sedangkan hal-hal yang disifati dengan kata nur merupakan pantulan cahaya ilahi atau anugerah darinya. Al-Wujuh dan An-Nazair merupakan salah satu bahasan Al-Quran yang berkaitan dengan konteks makna kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Wujuh adalah kata yang memiliki kesamaan pada huruf dan bentuknya dalam berbagai redaksi ayatnya namun mengandung makna yang berbeda, sedangkan An-Nazair adalah makna bagi suatu kata dalam satu ayat yang sama maknanya dengan makna itu pada ayat lainnya, walaupun dengan menggunakan kata yang berbeda.